Bersedia dulu nak. Bersedia. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah kita pada hari ini ya kalian bisa datang ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya dalam keadaan sehat. Untuk hari ini Ibu absen terlebih dahulu. Ayu, ada? Rita, Ada hadir Bu. Julia, hadir Bu. Deni, Hadir Bu. Babel, Hadir Bu. Yusuf, Hadir Bu. Bintang, Hadir Bu. Andes, Hadir Bu. Dini, Winnie, Hadir Bu. Septia, Hadir Bu. Valencia, hadir Bu. Berarti hadir semua ya? Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya kita membaca surat pendek terlebih dahulu yaitu surat An-Nas bersama-sama. Ya. Materi kita hari ini, Ibu akan mengulang materi minggu lalu. Apa judulnya? Tentang bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Di sini ada pertanyaan. Siapa yang bisa nanti? Tunjuk tangan ya. Sebutkan 3 cara bertahara. Oke, silakan. 1. Mandi wajib adalah cara bersuci dari hadas besar. 2. Wudu adalah cara bersuci dari hadas kecil. Ya. 3. Tayamum adalah cara bersuci menggunakan debu yang suci bila tidak ada air. Ya, itu 3 manfaat dari tahara. Soal selanjutnya yaitu siapa yang bisa ya sebutkan manfaat dari tahara? Siapa? Ya. Membiasakan diri hidup bersih, sebagian syarat Kita lanjut soal yang kedua ya. Siapa yang bisa apa manfaat dari tahara? Ya, silakan dulu ya. 1. Membiasakan diri hidup bersih. Ya. 2. Sebagai syarat sah sholat. Ya. 3. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Ya, itu manfaat dari bersuci.
bersuci atau tahara. Ya, betul ya. Untuk materi kita hari ini kita tentang makanan dan minuman yang halal dan hadas yang haram. Apakah kalian sudah sarapan pagi tadi? Sudah. Apa sarapannya? Nasi, telur, ikan. Itu masuk makanannya? Sehat dan ya halal yang kalian makan ya. Seperti contoh pada kasus ada penjual bakso ya. Penjual bakso itu dia baksonya itu dari bahan-bahan misalnya ada terigu, telur dan lain sebagainya, tetapi dia mencampurkannya dengan daging babi atau daging tikus ya, diolahnya menjadilah sebuah bakso. Itu dikatakan halal apa haram? Haram. Nah, itu dikatakan yang haram ya, walaupun di sana ada kandungan yang halal, tapi dia tetap dikatakan haram. Nah, kita saksikan video. Kalian perhatikan. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Ya, siapa yang bisa? Ayo, silakan. Sebelum kita membeli makanan, maka hendaklah dicek dulu komposisi yang terkandung di dalamnya. Ya, ya,
dari video yang tayang tadi kita mengambil ya tentang sebelum kalian membeli sesuatu barang ya di swalayan atau di minimarket, hendaklah kalian mengecek dulu komposisi. Tahu komposisi? Itu biasanya ada label di belakang ya, apa aja ya terkandung, misalnya apakah ada daging ayam itu boleh, tapi kalau mengandung daging babi itu tidak boleh ya. Contohnya tadi kalau di film tadi ada ya. Terus di sini ada kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar sini ada 3.12 memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. 4.12 menyajikan hikmah mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan dalil nafsi tentang makanan dan minuman halal dengan benar. Menyebutkan pengertian makanan dan minuman halal dengan benar. Menunjukkan dalil nafsi tentang makanan dan minuman halal dengan benar. Menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman halal dengan benar. Menjelaskan manfaat konsumsi makanan dan minuman yang halal dengan benar. Di situ tujuan pembelajarannya. Dan di sini juga ada dalil agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ya. Di situ ada surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mimma razaqakumullah halalan thayyibah wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Surat apa? Surat Al-Maidah ayat 88. Dan di sini juga ada surat Al-Maidah ayat 96 ya. Dan di sini ada makanan dan minuman yang halal. Contohnya madu. Ya, madu diambil dari perut lebah. Ya, itu sebagai obat ya, penyembuh bagi manusia yang sakit. Surah An-Nahl ayat 69. Sini ada makanan dan minuman yang halal, susu. Ya, itu baik juga untuk kesehatan kita. Dan di sini ada jenis ikan laut. Ikan laut di sini dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut ya. Surat Al-Maidah ayat 96. Sini ada makanan dan minuman yang halal, buah-buahan ya. Di sini ada makanan dan minuman halal binatang ternak. Ya, ada apa aja? Sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Alasan mengapa sesuatu diharamkan? Ya, di sini ada diperintahkan oleh Allah disuruh untuk membunuhnya, dilarang untuk dibunuh, kotor dan memelihara penyakit. Nah, di sini ada bangkai. Ya, apabila bangkai, misalnya ada kerbau yang sudah mati, itu namanya bangkai ya. Itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi, hukumnya haram. Dan di sini juga ada darah, ya, darah juga tidak boleh kita makan, ya, karena itu haram. Nah, di sini ada babi, babi juga tidak boleh dimakan. Nah, dan sini ada penyembelihan dengan menyebut nama selain Allah juga tidak boleh kita makannya, ya. Di sini ada binatang tercekik, misalnya kalian main-main ayam sehingga ayam itu langsung mati, kalian cekik, ya. Itu
itu juga nggak boleh kalian mengkonsumsinya. Di sini ada yang dipukul, binatang yang kalian pukul, misalnya ada ayam juga masuk ke dalam rumah, kalian pukul dengan batu ya atau dengan sapu, dia mati. Nah, itu juga tidak boleh kita konsumsinya, ya, hukumnya haram. Di sini ada juga binatang terjatuh dari ketinggian, misalnya kerbau di atas bukit jatuh, ya. Nah, jadi tidak boleh kita memakannya. Dan binatang tertanduk juga tidak boleh. Nah, dimakan binatang lain, sisa binatang lain juga tidak boleh. Untuk berhala atau sesaji itu juga tidak boleh kita memakannya, karena itu menimbulkan syirik. Ya. Dan di sini haram karena disuruh untuk membunuhnya ular, gagak, tikus, anjing, dan lalat. Nah, haram karena kotor ya. Ular, kutu, kepiting, cacing itu juga haram karena jijik, kotor. Nah, di sini juga ada minuman yang diharamkan atau khamar, ya. Di sini ada surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamar, berjudi, berkurban untuk berharap, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya. Dan di sini ada hikmahnya, yaitu apabila seseorang ya membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka hikmahnya mendapatkan ridho dari Allah SWT, memiliki akhlakul karimah dan terjaga kesehatannya, ya. Dan di sini mengapa kita harus menghindari makanan yang haram? Makanan haram Diskusi kita membuat 3 kelompok, ya. Ibu langsung aja pilih. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. 3. Ini Ibu bagi KBD-nya. Kelompok tadi 3, dan ini kelompok 2. Ya. Nah, kalian tulis soalnya, yaitu kelompok 1. Ya. Apa manfaat kita mengkonsumsi makanan yang halal? Itu soal nomor 1. Soal nomor 2, apa saja jenis makanan yang halal? Dan kelompok yang ketiga, apa saja yang menyebabkan makanan dikategorikan itu haram? Ya. Kalian diskusi per kelompok, silakan kalian buka bukunya, ya. Terus hasilnya nanti kalian presentasi, kalian tulis di lembar yang KPD-nya tadi yang Ibu bagikan, ya. Ya, kerjakan. Ya, kalian kerjakan. Kalian buat di buku KPD tadi, kalian tulis ya. Presentasikan ya jawaban kalian tadi. Kelompok 1 silakan. Ya, kalian ada soalnya sama jawabannya apa? Nanti diskusi kalian. Apa manfaat kita
lanjut di kelompok 2. Ayo kelompok 2, Venesia. Apa saja jenis makanan yang halal? Tidak mengandung daging babi, darah, makanan dengan cara dan proses yang benar. Ya, itu Apa saja jenis makanan yang apa halal? saja jenis makanan Yang halal. yang halal. Ya, dari kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Apa saja yang menyebabkan makanan dikategorikan halal? Hukum Islam melarang untuk mengkonsumsi khamir karena sifatnya yang memabukkan, yang mana telah diatur dalam Al-Quran. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Kita sudah melaksanakan diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mungkin ada teman-teman kalian yang akan menanggapinya. Ada kan? Ada? Tidak ada ya. Dan untuk kita hari ini kesimpulan materi kita tentang makanan dan minuman yang halal dan yang diharamkannya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil materi kita hari ini? Siapa? Ya, silakan ya. Apa aja? Mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam jenis makanan dan minuman yang halal. Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Ya. Di situ manfaat ya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ya, yang pertama yaitu apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengkonsumsi makanan yang halal atau yang sehat. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah. Ya, memiliki akhlak yang baik. Ya, pikiran kita baik apabila kita mengkonsumsi makanan yang halal. Ya. Dan yang ketiga, Terjaga kesehatannya. terjaga kesehatannya. Kesehatan kita akan terjaga. Ya. Kalau kita memakan makanannya halal. Nah, contohnya kalau seseorang memakan makanan yang haram, misalnya dengan merampok, ya itu hasilnya apa? Dia akan sakit, ya, karena dia telah merampok. Ya. Dan kesimpulan yang kedua, siapa bisa menyimpulkan? Ayo, siapa? Oke, lanjut. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Nah, 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyebabkan berbagai macam penyakit. Contohnya gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. 3. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, misalnya khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik. ya. Di sini teman kalian ya tentang akibat buruk dari mengkonsumsi makanan yang haram. 1. Apa? Amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya apabila kalian mengkonsumsi makanan yang haram ya. Yang kedua, apa? Menyebabkan berbagai macam penyakit, misalnya stroke. Ya, apabila kalian mengkonsumsi khamar atau minuman keras, ya, itu akan menimbulkan penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, Makanan dan minuman haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. ya dapat mengganggu kesehatan tubuh kita, daya pikir kita. Ya, itu kesimpulan kita pada hari ini. Ya. Dan ada mau bertanya? Nah, apakah kalian sudah mengerti? Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti tentang materi kita pada hari ini.
Untuk PR kalian minggu depan ya, PR-nya tulislah dalil Al-Quran ya tentang makanan yang menerangkan makanan dan minuman yang halal dan haram. Kalian tulis huruf Arabnya beserta artinya ya. Kalian kerjakan di buku. Ibu harap kalian membuatnya semua. Yang tidak buat tetap ibu hukum ya. Untuk hari ini Ibu ucapkan sekian dan terima kasih banyak kepada kalian semua ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.